Ibu Bapak sekalian, kami menyampaikan satu tema tentang cara menjadi menarik. Judul asli dari apa yang di depan ini adalah How to be Interesting, karya Jessica Heji. Menjadi seorang yang tertarik dan seseorang yang menarik merupakan dua hal yang datang bersamaan. Anda harus mulai mengembangkan kebiasaan untuk mencari ketertarikan dalam segala hal. Pengembangan kebiasaan ini memerlukan banyak latihan. Cara yang paling mudah untuk melakukan ini adalah dengan mengambil beberapa hal yang berbeda dan lalu mencari hal-hal yang menarik di dalamnya. Di dalam buku Jessica Heji ini, memang tidak ada formulasi yang tepat untuk mendefinisikan menarik. Nah, 3 hari yang lalu saya berdiskusi dengan Bu Susi. Bu Susi, ini yang menarik ini kira-kira apa nih formulasinya? Kemudian Bu Susi menjawab dan saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan Pak Hasim waktu penghargaan, ada kegiatan pencerahan penghargaan. Bu Susi ini orangnya diem tapi di depannya ada kertas harus diorek-orek. Rupanya gitu ya, dari apa yang kita pernah sampaikan, Bu Susi juga mencatat itu. Ya. Memang bukannya menarik ini bisa disampaikan juga ini bahwa orang itu penampilannya bagus, attitude-nya bagus, perilakunya bagus, dan kemampuannya bagus. Itu adalah menarik. Hebatnya ini ditambah lagi, karakternya harus baik, kata Bu Susi. Wah, keren bener nih. Jadi Bu Susi memperhatikan juga ya beberapa kali paparan yang disampaikan. Ternyata beliau memperhatikan bahwa menjadi menarik itu harus penampilannya bagus, attitude-nya bagus, kemudian kemampuan untuk wawasan itu juga bagus, ditambah karakter yang bagus. Ini menurut Bu Susi. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Susi. Selanjutnya, mengapa kita ini harus menarik, gitu katanya. Mengapa kita harus menarik? Nah ini, ada 5 sebetulnya, 5 hal pertanyaan mengapa harus menarik. Gitu. Yang pertama katanya untuk membatasi penyesalan Anda. Membatasi penyesalan Anda. Menjadi seseorang yang menarik lebih penting daripada memenangkan perdebatan ya. Memenangkan perdebatan. Menjadi seseorang yang menarik lebih penting daripada menunjukkan kepintaran Anda. Hidup adalah berteman-teman, rasanya 100 teman itu kurang, 1 musuh kebanyakan. Hilangnya teman, putusnya persahabatan, pecahnya kebersamaan, merupakan malapetaka dalam sebuah hidup dan kehidupan. Akhirnya penyesalan. Ya. Oleh karenanya terkadang kita harus memendam rasa untuk melanggengkan kebersamaan. Ya, memang dalam konteks bersosialisasi ini terkadang kita memang harus membatasi, harus memendam rasa untuk melanggengkan kebersamaan yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa harus menarik? Supaya Anda dapat menghormati diri sendiri. Kata Jessica Heji, supaya Anda dapat menghormati sendiri. Jika Anda merupakan seorang yang menarik, orang lain pasti ingin mendekati Anda. Orang lain ingin berada di dekat Anda. Orang lain akan senang untuk berbicara dengan Anda. Ketertarikan dapat terjadi karena hal-hal menarik yang pernah Anda lakukan. Sesuatu yang sedang Anda lakukan atau hal-hal yang Anda ketahui, ketertarikan juga bisa terjadi dari cara Anda membuat sebuah percakapan. Nah, percakapan ini tentu merupakan bagian dari komunikasi. Ini Bu Susi juga sudah menyiapkan panduan berkomunikasi untuk Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan dalam minggu ini akan selesai dicetak, sekarang udah cetak, yang nantinya memang akan dibagikan kepada tim, ya, pada tim Bu Susi ini, dan bagi mereka-mereka yang menginginkan
Karena saya lihat di dalam buku panduan ini cukup lengkap ya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita melakukan satu percakapan yang efektif. Itu saya lihat bagus sekali isinya ini, emang karya Bu Susi dan putrinya itu, Bu Sri Rezeki itu. Ibu Bapak sekalian, ketertarikan juga bisa terjadi dari cara Anda membuat sebuah percakapan. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan komunikasi tadi. Dan ketertarikan seseorang pada Anda akan membuahkan rasa hormat. Saya tertarik dengan Bu Leni, dengan apa yang disampaikan tadi, dan ini mewujudkan rasa hormat kami kepada Bu Leni ya. Karena banyak sekali ternyata catatan-catatan, bacaan-bacaan Bu Leni, termasuk memahami Lao Tse tadi itu ya. Ketika orang lain hormat sama Anda, untuk menjaga kesinambungan, Anda harus menghormati diri sendiri dan selalu memperkaya pengetahuan dengan hal-hal yang baru. Di era sekarang ini, di era istilahnya kita harus paham tentang literasi, kita harus pandai membaca, pandai menulis, dan pandai menyampaikan pendapat. Itu sudah satu kebutuhan. Kemudian, mengapa harus menarik yang ketiga? Untuk menghilangkan kebosanan katanya. Untuk menghilangkan kebosanan. Sekali lagi Pak Hernanto, ini bukan saya ya, ini Jessica Heji ini. Jadi kalau salah marahin dia. Saya hanya beli bukunya, kemudian saya pilah-pilah, kemudian saya berbagi. Jadi yang duluan baca saya, terus saya berbagi kepada ibu bapak sekalian. Jadi nanti ibu bapak sekalian nggak perlu membaca gitu. Cukup nanti bisa copy tulisan ini kalau diperlukan gitu Pak R. Jadi dikatakan menarik kalau penampilan Anda keren gitu. Perilaku Anda bagus, ini yang disampaikan Bu Susi nih. Kemampuan Anda jempol, selalu kreatif dan selalu mencari ide baru. Pelajari dan aplikasikan teknik-teknik formal berpikir secara lateral. Kita pernah membahas masalah berpikir secara lateral ya. Karena sementara ini kan terkadang kita ingin berpikir secara linear saja gitu ya. Contohnya kalau kita lulusan S1-nya ekonomi, S2-nya mungkin magister manajemen, itu linear. Tapi banyak yang ini lateral, S1-nya insinyur gitu, S2-nya bukan kaitannya dengan itu adalah pemikiran lateral. Atau kata Pak Nasr, kita harus berani berpikir out of the box gitu. Itu adalah pikiran lateral. Betul ya Pak Nasr ya? Wah, ini sama Pak Dokter dia harus nanya ini, kalau enggak ya kita bisa salah ini gitu kan. Jadi ketika kita menyampaikan satu ide yang menarik, lanjutkan ide tersebut dan bantu membangun ketertarikan itu lebih lanjut. Dengan selalu berupaya mencari sesuatu yang baru, pada dasarnya upaya tersebut adalah untuk menghilangkan kebosanan. Jadi ketika kita ditanya, kamu kok mau tampil menarik itu maksudnya apa? Ya diantaranya adalah menghilangkan kebosanan. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa harus menarik? Nah ini jawabannya, supaya Anda dapat meninggalkan jasa, bukan noda katanya. Jadi mencari dan membuat koneksi dapat menghubungkan beberapa hal yang berbeda dan menarik perhatian dalam sistem jaringan yang kita geluti saat ini. Jadi kita sekarang ini adalah bisnis jaringan ya. Bisnis jaringan yang tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri, kita sangat ada ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Seperti dikatakan Bu Nali tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri di sistem ini. Kita harus cari jaringan, kita harus minta bantuan kepada orang yang memang dianggap mampu untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi faktor kepercayaan dan kejujuran menjadi hal yang harus dikedepankan. Jadi istilahnya tiada dusta di antara kita. Ya Pak R, tiada dusta di antara kita gitu. Menurut Ibu Susi dan Ibu Leni tadi, kita berbicara dengan hati, berbicara dari hati. Yang akhirnya harus hati-hati juga gitu. Dengan demikian dalam hubungan dengan bisnis Triwi ini, Anda dapat meninggalkan jasa. Anda dapat meninggalkan jasa, bukan noda. Ya, ini meninggalkan jasa, bukan noda. Keren sekali ini kalimat ini. Ini bukan kalimat saya sekali, kalimatnya Jessica Heji.
Kemudian mengapa harus menarik yang kelima? Jawabannya, dan terutama karena Anda bisa, katanya. Dan terutama karena Anda bisa. Gitu. Mencari kebenaran merupakan hal yang penting. Namun menjadi seseorang yang menarik merupakan hal yang lebih penting, katanya. Anda harus menarik, harus bisa menarik untuk diri Anda sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Anda harus membiasakan diri untuk mengatakan, sepertinya ini menarik. Ketika Anda sudah siap untuk menggunakan kalimat tersebut, sekarang Anda dapat menggunakan terhadap semua pernyataan yang terjadi dalam sebuah percakapan, diskusi, ataupun proses komunikasi. Wah, ini menarik ini. Memperhatikan background knowledge, pengalaman kerja ibu bapak sekalian, dikaitkan dengan pertanyaan mengapa harus menarik, jawabannya karena Anda bisa. Ibu bapak sekalian bisa untuk menjadi menarik. Selanjutnya, menurut Jessica Hadiah, ada 10 langkah sederhana untuk menjadi menarik. Di awal tadi, masalah definisi menarik, memang kebetulan di buku ini tidak ada ya. Saya mencari. Tapi dari diskusi dengan Bu Susi tadi, beliau mengatakan kita harus berpenampilan keren, kita punya perilaku keren, kita punya kemampuan knowledge yang keren, tambah harus punya karakter yang keren juga. Makasih Bu Susi masukannya. Wah, Bu Susi ini hebat ternyata. Bukan hanya mencatat ngorek-orek kertas menurut Pak Hasim ya, tapi ternyata ini keren bener ini. Masalah penampilan, masalah perilaku, masalah kemampuan, dan masalah karakter yang bagus. Bapak sekalian, langkah pertama adalah ayo mengeksplorasi, katanya. Ayo kita harus mampu mengeksplorasi. Kita harus mampu menjelajahi gagasan-gagasan, tempat-tempat, pandangan-pandangan. Katanya jangan jadi katak dalam tempurung, gitu. Tidak seorang pun pernah melihat dengan tepat apa yang pernah Anda lihat. Ya. Nggak mungkin saya bisa melihat apa yang dilakukan Pak Nasr ketika kemarin tur ke Sumatera Barat sana. Kan saya nggak melihat itu. Tapi ketika Pak Nasr cerita secara sekilas, kita ikut menikmati itu. Menikmati perjalanan Bapak itu, walaupun kita tidak melihat secara langsung. Keren Pak Nasr. Tidak seorang pun telah mendatangi semua tempat yang pernah Anda kunjungi. Tidak seorang pun pernah merasakan yang pernah Anda rasakan dalam kunjungan itu. Kembangkan wawasan, perkaya ilmu, jangan pernah berhenti belajar, katanya. Life is a learning process. Saya nggak mau mengulangi apa yang dikatakan Robert Turo Kiyosaki. Itu saben-saben diomongin ya. Tapi ini memang penting. Ketika kita berhenti belajar, artinya sama dengan Anda mulai sekarat. Makanya nggak boleh kita berhenti belajar. Life is a learning process. Saya ini mengutip dari apa yang dikatakan Pak Nasr itu. Jadi jangan jadi katak dalam tempurung. Kita harus mencari dan mencari selalu, ya, mencari selalu ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Banyak sekarang ini buku-buku terjemahan dari luar yang banyak manfaatnya menurut saya, dan itu penting untuk kita pahami dalam upaya kita mengeksplorasi diri kita tentang pemahaman kita terhadap sesuatu yang memang banyak sekali berkembang. Kemudian langkah kedua, bagikan yang Anda temukan. Kira-kira kalau Pak Nasr banyak uang, mau bagikan nggak ini? Pertanyaan juga ini. Karena jawabannya bersikap dermawan, Pak. Jadi mohon Pak Nasr, alamat saya Jalan Pagelaran nomor 19, jadi kalau ada kelebihan-kelebihan bisa langsung lewat Gojek. Juga Bu Susi, jangan segen-segen tuh ngirim. Ibu harus bersikap dermawan, nggak? Harus bersikap dermawan. Kemudian tidak setiap orang bereksplorasi bersama Anda. Biarkan mereka seolah-olah ikut mengalami petualangan Anda. Jadi di dalam langkah kedua tadi, bagikan yang Anda temukan, melalui eksplorasi banyak pengalaman berharga yang dapat diperoleh.
menjadi kewajiban kita untuk berbagi pengetahuan sebagaimana yang menjadi trademark tim Susi Suryono ini, bahwa Zoom meeting kita ini adalah media untuk silaturahmi, media komunikasi, dan media berbagi pengetahuan. Rupanya kita tidak salah. Susi, bahwa trademark kita berbagi pengalaman ini tidak salah. Karena setiap orang yang bereksplorasi bersama dan biarkan seolah-olah ikut mengalami petualangan Anda. Jadi berbagi pengetahuan di Zoom meeting Susi Suryono ini menurut saya sudah sangat tepat dilakukan dan mudah-mudahan bisa berlanjut sampai ke depan. Kemudian langkah yang ketiga, kerjakan sesuatu apa saja. Kerjakan sesuatu apa saja. Konon katanya kehidupan nyata itu selalu 3 dimensi. Alam realitas, alam maya, dan alam kesadaran murni. Kehidupan nyata selalu memiliki ketajaman tinggi. Di luar ada orang-orang dan kejadian-kejadian yang mempesona. Di sanalah Anda akan menemukan apapun yang sedang Anda cari. Oleh karenanya, kerjakan sesuatu apa saja. Kalau kita punya waktu, berdansa, kita ngobrol, kemudian membuat sesuatu, ini adalah hal-hal yang positif. Bergabung dengan jaringan, ini yang kita lakukan sekarang. Ya, karena di dalam era pandemi ini kita tidak bisa offline. Kita melakukan kegiatan melalui jaringan ini, melalui online. Ini adalah sesuatu upaya yang positif. Ini bisa kan? Kemudian kita bermain, membantu mencipta. Kita kemarin bermain sama Pak Hernanto. Rupanya beliau itu all track ya, penyanyi zaman dulu itu. Lagunya keren-keren yang dinyanyikan itu. Ya, Pak Her, nanti kita ulangi lagi Pak Her. Ini pemain musiknya siap, nanti kita ulangi lagi. Rupanya penyanyi-penyanyi andal ada di grup ini gitu. Cuman Pak Budi Pras saja belum mau kemarin. Beliau suara perutnya keren, suara bariton keren. Kemudian yang keempat, kita tidak peduli apapun yang Anda kerjakan, yang penting Anda mengerjakannya. Ini penting untuk kita pahami bersama Ibu Susi dan Ibu Bapak sekalian. Apapun yang kita kerjakan, yang penting Anda mengerjakannya. Ini bukan karena apa-apa, karena kita lebih baik mengerjakan sesuatu, ya, daripada kita bengong, Bu Susi. Makanya saya pensiun ini tetap mau mengerjakan sesuatu atas perintah Bu Susi itu. Kemudian langkah keempat, Ibu Bapak sekalian, memanfaatkan keunikan Anda. Jessica Hedgie mengatakan, nggak ada orang yang normal gitu. Setiap orang memiliki keanehan khusus dan keunikan. Jangan menyembunyikan sesuatu. Saya sependapat bahwa seorang ini memang tidak aja nobody perfect, nobody's perfect. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang normal. Mesti ada kekurangan, tapi sekaligus mereka mempunyai kelebihan. Contohnya Ibu Susi, ya, umurnya walaupun hanya sekedar angka ya. Orang kalau tanya, ini Bu Susi kira-kira umur berapa? Selalu mengatakan di bawah 60. Di bawah 60, Ibu 57 ya, 56 ya, 58. Ya. Tapi ternyata Ibu itu 28 misalnya gitu. Ya Bu Susi. Jadi nggak ada orang normal. Jadi ada yang normal biasa ada, tapi ternyata dalam keseluruhannya menurut Jessica Hedgie itu nggak ada yang normal. Ya. Selalu ada yang kurang, tapi sekaligus ada kelebihan. Kemudian setiap orang memiliki keanehan khusus dan keunikan. Jangan menyembunyikan sesuatu. Ini yang nomor tengah sama nomor yang pinggir kanan ini memang ada kaitannya. Beberapa saat yang lalu saya pernah bercerita di dalam forum ini. Kita mungkin masih diingatkan dengan penyanyi Amerika, Cash Daly ya namanya, Cash Daly. Dia sekarang adalah penyanyi top, pelawak, dan bintang film dari Amerika. Lahir tahun 1915 dan meninggal 1975. Di awal debutnya sebagai penyanyi, Ibu Bapak sekalian, dia berusaha menyembunyikan kelemahannya. Ya.
Case Daily ini berusaha menyembunyikan kelemahannya. Case Daily agak tongos sih, Gus. Mohon maaf, agak tongos ya. Tongos itu apa ya? Merongos, wong Surabaya ngomong merongos, tonggos. Nah, ketika dia menyanyi di sebuah pub di Amerika, dia berusaha menutupi merongosnya itu dengan mulutnya. Berusaha, gimana nirukannya susah juga nih. Jadi tongosnya dicoba ditutupi dengan mulutnya. Dan akhirnya suaranya nggak full, nggak keluar. Ya. Akhirnya dia dipermalukan di situ. Audiens nggak ada yang tepuk, malah ngeledek. Tapi rupanya ada pengamat yang melihat. Kemudian Case Daily dipanggil. Sini kamu. Kamu tuh merongos. Tapi suara kamu bagus, dia bilang gitu. Kasar juga nih si pengamat yang ngomong. Tapi dilakukan seperti itu supaya ini betul-betul tertanam di jiwanya. Kamu tuh merongos, tapi suaramu bagus. Jadi kamu harus berani melakukan sesuatu sebagaimana dirimu sendiri. Jadi kamu jangan tutup-tutupi itu. Nah, rupanya apa yang disampaikan pengamat itu termakan oleh Case Daily, dan akhirnya dia menyanyi dengan kondisi awal dia. Nyanyi tanpa berusaha menutupi merongosnya. Dan akhirnya dia jadi penyanyi yang top, menjadi bintang film yang keren, dan sangat terkenal di Amerika. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu. Karena setiap orang memiliki keanehan khusus dan keunikan. Kemudian langkah kelima adalah memiliki sebuah alasan. Jika Anda tidak peduli pada apapun, tidak seorang pun akan peduli kepada Anda. Ini tadi terkait juga dengan Bu Leni Only tadi, masalah peduli, ya. Masalah peduli ini memang harus kita perhatikan, karena menurut saya peduli ini keren untuk dijadikan sebagai satu nilai, ya. Masalah nilai peduli ini, dan di kantor saya masalah caring atau peduli ini menjadi satu nilai tersendiri yang harus selalu diperhatikan di dalam kegiatan di kantor. Ini masalah peduli dan kepedulian atau caring, bahasa Maduranya, ini memang harus dilakukan setiap saat. Jika Anda akan bersama orang lain, Anda tidak bisa hanya saling menatap, katanya, ya. Bersosialisasi berarti Anda harus saling berbicara. Ini seperti bernafas. Semua terjadi begitu saja, katanya. Kita tidak dengan sengaja berpikir untuk bernafas. Dan kita juga harusnya tidak dengan sengaja untuk berbicara. Jadi berbicara, bernafas itu ya istilahnya spontan saja gitu ya. Ini memang mudah bagi orang yang memang sudah paham bagaimana komunikasi yang baik. Tapi untuk yang memang belum memahami betul tentang nilai-nilai komunikasi atau proses komunikasi, ini terkadang menjadi satu hambatan untuk ngobrol dengan sampingnya, ngobrol dengan kiri kanannya, itu terkadang menjadi hambatan. Kalau memang tidak ada bahan yang ingin dibicarakan. Obrolan apapun yang keluar dari pikiran akan menjadi komunikasi yang baik. Hal yang terpenting adalah interaksi dengan orang lain, bukan apa yang dikatakan. Jika Anda menikmati berinteraksi dengan orang lain, maka Anda dapat melipat gandakannya dengan menikmati bahan obrolan. Jadi ketika lawan bicara kita memulai pembicaraan, kita dengan kemampuan kita harus mampu melipat gandakan pembicaraan itu, sehingga proses komunikasi berjalan dengan baik. Jadi kepedulian harus selalu dipupuk, karena merupakan sebuah alasan untuk terjalinnya komunikasi yang baik. Kalau kita peduli dengan seseorang, tentunya insya Allah ya masalah yang berkaitan dengan komunikasi ini akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian langkah ke-6, kurangi kesombongan. Kurangi kesombongan. Anda ingin dilihat, Anda ingin mendapat perhatian, Anda ingin merasa penting. Anda ingin menunjukkan bahwa Anda lebih pandai dibandingkan orang lain. Ini adalah bentuk ego yang dapat menjadi rintangan ya di dalam
dalam kegiatan komunikasi. Ini yang harus kita cegah. Kita, egosentris kita harus mampu kita kurangi. Walaupun ego itu juga terkadang perlu ya, tapi dalam konteks yang lebih luas, kita harus mengurangi ego kita, karena akan menjadi rintangan untuk sebuah gagasan. Kemudian jika keangkuhan Anda lebih menonjol daripada keahlian Anda termasuk seseorang yang dihindari orang lain. Oleh karenanya untuk menarik tadi, salah satunya ya kita hilangkan ini kesombongan ini. Kita harus memupuk lebih dalam tentang kemampuan kita, tentang penampilan kita, tentang attitude kita, tentang karakter kita. Ini penting bahwa kita harus menghilangkan keangkuhan-keangkuhan yang ada. Karena ini nggak ada artinya bagi satu kegiatan yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Langkah ketujuh adalah coba sajalah. Langkah ketujuh, coba sajalah. Keren ini. Mana ini coba sajalah. Jadi beranilah mencoba. Beranilah mencoba, bermainlah dengan sebuah gagasan baru, kerjakan sesuatu yang tidak biasa. Jika tidak pernah meninggalkan zona nyaman, Anda tidak akan bertumbuh. Jadi Ibu Bapak sekalian, perubahan harus kita pahami sebagai sesuatu yang terus-menerus terjadi. Ada istilah namanya pantare, semuanya mengalir dan berubah. Kita juga sering mendengar dan membaca bahwa satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Perubahan adalah suatu proses, tidak statis, berlanjut, dan tidak pernah berakhir. Jadi yang abadi sekarang ini, Ibu Bapak sekalian, yang abadi adalah perubahan. Nah ini, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Ya, misalnya zona nyaman kita sekarang ini, ya kita santai-santai, kita nggak perlu mengejar ini, nggak melakukan sesuatu gitu. Ini akhirnya kita tidak akan bertumbuh. Ya kita akan statis dalam kondisi awal kita sendiri. Padahal di dalam kegiatan di Business Review ini kita ingin, kalau kita udah mendapat 1 star, kita pengen 2 star, 3 star, dan selanjutnya. Ini bukan karena apa-apa, karena memang ini adalah upaya kita, upaya produktif kita, untuk bisa ya step by step, tahap demi tahap kita bisa melakukan kegiatan yang tentunya imbalannya adalah predikat. Saya juga sudah berusaha terus ini, cuman belum jalan seperti yang kita inginkan bersama gitu ya. Tapi Pak Hernanto sudah keren, untuk kemarin mendapat penghargaan 1 star, Bu Susi 3 star, Bu Sri 4 star. 4 star ada nggak ya? Ada nggak ada ya? Habis 3 star apa Bu? Pegasus ya. Ya, pokoknya yang keren-keren lah. Jadi banyak sekali teman-teman di tim ini yang sudah berhasil. Ini membawa kebahagiaan bagi saya juga, walaupun saya belum ke sana, tapi saya senang. Ada Bu Neni, Bu Banun, Pak Budi, banyak sekali yang kemarin mendapat penghargaan itu. Jadi adalah coba sajalah. Kita harus berani mencoba. Karena kalau tidak berani mencoba dan aman, merasa aman di zona nyaman, kita tidak akan bertumbuh. Kemudian langkah ke-8, jangan ikut-ikutan. Gitu. Ini sekali lagi Jessica Hedgie yang mengatakan, jangan ikut-ikutan. Kalau semua orang sudah mengerjakannya, berarti Anda terlambat untuk ikut melakukannya. Jadi, di era informasi ini, yang ada adalah faster dan slower. Ya. Siapa yang lebih cepat mendapatkan informasi, merekalah yang akan eksis. Jangan mengerjakan sesuatu yang telah dikerjakan oleh orang lain. Lebih baik Anda kerjakan urusan Anda sendiri secara profesional dan terukur, sehingga orang lain tertarik untuk bergabung dengan Anda. Kata kuncinya adalah jangan ikut-ikutan. Tapi jangan diplesetkan ya, jangan ikut-ikutan kegiatan Riwe ya, jangan begitu. Karena kegiatan di Riwe ini masih menawarkan satu peluang yang besar. Seperti Bu Leni tadi katakan,
membernya masih sekian ya, masih sekian juta. Secara dunia itu hanya masih 6 jutaan member itu. Padahal penduduk di Indonesia sendiri 267 juta. Dan ini merupakan peluang besar apabila kita betul-betul berusaha bersama-sama untuk menciptakan peluang itu. Karena peluang itu tidak akan dapat dengan sendirinya datang di kita kalau kita tidak ngejar peluang itu sendiri gitu. Kita kenal ada istilah SWOT analysis. Kita tahu strength kita, kekuatan kita, weaknesses kita juga tahu, kelemahan kita, opportunity juga kita tahu, tapi kekuatan kita lah yang akan memacu kita untuk mengejar sesuatu yang kita dandakan. Kemudian langkah yang ke-9, Ibu Bapak sekalian, jadilah pemberani katanya. Mampu dan mau memacu dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena itu bukan satu hal atau satu rintangan ya. Kalau kita bekerja keras kemudian akan mendapat satu imbalan, ini menurut saya satu hal yang memang harus kita pertahankan. Jadi kita harus mengetahui bahwa Anda satu-satunya yang memiliki keberanian dan kepedulian untuk mewujudkan keinginan tadi. Keberanian adalah sifat berani menghadapi risiko. Ya risiko kita ini di dalam bisnis Riwe kan terkadang waktu ya. Waktu hilang, kita sudah berusaha ke sana kemari. Tapi inilah tantangan kita. Kita memang tidak boleh menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Sekali lagi, kita harus terus bergiat untuk meningkatkan predikat kita sendiri, dan tentunya kita harus sehat secara jasmani dan sehat secara finansial. Karena moto ini kan memang motonya Riwe. Kita sehat jasmani, tapi sehat di dalam finansial. Kemudian langkah yang ke-10, abaikan celaan orang lain. Jangan membalas tantangan mereka atau melayani sikap bermusuhan mereka. Ini yang paling penting. Cara satu-satunya untuk memenangkan permainan mereka adalah berhenti mengikuti permainan itu. Selain itu, tidak ada orang yang suka dengan keluhan Anda yang terus-menerus. Hindari orang-orang yang membuat Anda merasa sangat buruk. Oleh karenanya, menghadapi makian dan omelan, lebih baik diam, karena diam itu aman, katanya. Diam itu aman, mereka tidak menyukai petualangan Anda. Kemudian, abaikan celaan orang lain. Memang Ibu Bapak sekalian, di dalam bisnis Riwe ini, terkadang kita dicela ya, dicela. Kemudian dibanding-bandingkan. Satu hal yang lagi ngetren akhir ini kan kita dibandingkan dengan penjualan online ya. Ini memang satu kenyataan di lapangan Bapak sekalian. Ada yang di online, ada di itu, tapi itu kita abaikan saja. Kita abaikan karena itu sekali lagi bukan wilayah kita. Kita adalah distributor dan kita memang harus selalu strict pada ketentuan. Dan jangan kita lupa dengan 6 nilai yang ada di Riwe, karena itu adalah satu hal yang menjadi poin penting bagi kita di dalam melakukan bisnis Riwe ini. Ibu Bapak sekalian, ini adalah 10 langkah Jessica Heji untuk kita bisa kelihatan menarik. Terima kasih atas perhatiannya.